Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas meluncur dari lisan kita semua kecuali ungkapan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, limpahan anugerah dan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqamahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau. Amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin kita masih membahas kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf Ibn Murri An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah membahas hadis yang ke-24 yang berkaitan tentang kezaliman, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsinya bahwasannya Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah tidak akan berbuat zalim selama-lamanya, sekecil apapun itu, kepada hamba-hambanya. Dan Allah juga telah menjadikan agar di antara kita sesama manusia tidak melakukan kezaliman. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Dan kita telah membahas di antara macam-macam kezaliman itu, kata para ulama, kezaliman ada dua macam. Zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Kezaliman terhadap orang lain kita bahas secara panjang lebar yang berkaitan dengan muamalah, ya. Di antaranya kita bahas di antara unsur-unsur yang menyebabkan muamalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada unsur kezaliman, ada unsur gharar, ada unsur riba, ada unsur perjudian. Kita juga membahas tentang rukun jual beli, syarat sah jual beli, dan jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada satu tema lagi yang Ana ingin bahas pada kesempatan malam hari ini, masih berkaitan dengan masalah fikih muamalah kita, yaitu berkaitan dengan barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan. Jadi jenis-jenis barang apa saja yang kita tidak boleh memperjualbelikan atau memperdagangkan barang-barang tersebut. Ya. Nah, ini penting bagi para pedagang atau para pembeli. Kita harus mengetahui ada jenis barang-barang yang nggak boleh dijual dan ada jenis barang-barang yang kita nggak boleh membeli barang tersebut. Ya. Makanya Rasulullah SAW senantiasa memberikan nasihatnya kepada para pedagang. Di antaranya bahwa para pedagang, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan keduanya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Shahihut Targhib wa Tarhib. Rasulullah memberikan nasihat kepada para pedagang. Kata Rasulullah SAW, inna tujjara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjara illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para pedagang itu kelak pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, kecuali mereka adalah para pedagang yang bertakwa, para pedagang yang senantiasa berbuat kebajikan, dan para pedagang yang senantiasa jujur dan amanah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya para pedagang dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Karena kalau dia melakukan transaksi-transaksi atau barang yang dia perjualbelikan adalah barang yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang fasik, kata Rasulullah. Makanya kecuali mereka orang yang bertakwa, takut kepada Allah, ya, senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dia pedagang yang jujur dan amanah dan senantiasa mengerjakan amal saleh. Ini nasihat yang pertama dari Rasulullah SAW. Nasihat yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Shahihut Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah SAW, inna tujjara humul fujjar. Subhanallah. Kata Rasulullah, sesungguhnya pedagang-pedagang itu mereka adalah orang-orang yang jahat. Subhanallah. Ini kata Rasulullah, sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang jahat. Ini menunjukkan mayoritas pedagang, ya, memang mereka melakukan kejahatan seperti ini. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'? Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Qala bala, kata Rasulullah, iya, betul, Allah telah menghalalkan jual beli. Walakinnahum yahlifuna fayatsamun wa yuhadditsuna fayakdzibun. Kata Rasulullah SAW, tetapi kebanyakan para pedagang itu mereka berjanji dan mereka mengingkari janji tersebut. Mereka bersumpah dan mereka bersumpah dengan sumpah yang palsu, dan mereka berbicara namun pembicaraan mereka adalah dusta dan bohong. Subhanallah. Ini nasihat yang luar biasa untuk para pedagang agar mereka berhati-hati ketika memperjualbelikan barang atau ketika melakukan transaksi jual beli, karena sesungguhnya Rasulullah mengingatkan bahwa para pedagang itu kalau dia tidak bertakwa, dia tidak jujur dan amanah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang fasik, kata Rasulullah, orang-orang yang jahat. Ya, maka ini menjadi warning bagi kita yang mungkin menjalani aktivitas sebagai pedagang atau sebagai pembeli juga kita berhati-hati. Ya, banyak di antara antum yang jualan atau enggak?
ini yang jadi pedagang banyak tidak? Atau sudah sibuk di rumah sakit? Mungkin ada beberapa Ustadz yang sambil nyambi dagang. Iya, biasanya para akhwat ya, karena waktunya lebih fleksibel. Kalau akhwatnya tidak bekerja kan biasanya di rumah bisa jual beli online saja. Betul Ustadz. Baik, Ana bahas sedikit ya tentang barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan. Ya, yang pertama ya, ada 4 barang dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang barang-barang ini diharamkan untuk diperjualbelikan. Hadis ini dicatat oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam di nomor hadis yang ke-45. An Jabirin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal fathi wa huwa bi Makkah. Dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat hari Fathu Makkah. Antum ingat Fathu Makkah terjadi kapan? Pada bulan Ramadan dan di tahun ke-8 Hijriyah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa rasulahu haramal al-khamra." Innallaha wa rasulahu harama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan memperjualbelikan khamr, ya, wal maitah dan bangkai, wal khinzir dan babi, wal asnam dan patung atau berhala-berhala. Ya, berarti ada 4 jenis di sini yang Rasulullah menyebutkan ini diharamkan untuk kita manfaatkan. Ya. Faqila, maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas." Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang minyak atau lemak dari bangkai? Jadi bangkai itu dulu di zaman para sahabat juga, mereka minyaknya itu diambil kemudian dimanfaatkan. Untuk apa dimanfaatkan? Kata para sahabat, fa innahu yutla biha sufun. Karena minyak-minyak atau lemak-lemak bangkai itu bisa digunakan untuk mengecat perahu atau melapisi perahu itu, ya. Wa yudhanu bihal julud, untuk menyamak, ya, kulit-kulit binatang. Wa yastasbihu bihan nas, dan bisa dijadikan sebagai minyak untuk lentera lampu-lampu mereka. Ya. Lalu apa jawaban Rasulullah? La huwa haramun. Tidak. Itu semuanya adalah haram untuk dimanfaatkan. Ya. Maka ada 4 jenis kata Rasulullah yang diharamkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah khamar, ya. Yang kedua adalah bangkai, ya. Yang ketiga adalah babi, dan yang keempat adalah patung-patung atau berhala. Kita bahas satu persatu dari 4 ini. Yang pertama, Rasulullah mengatakan diharamkan untuk memperjualbelikan khamar, ya. Khamar itu haram untuk kita ambil manfaatnya. Apakah untuk kita konsumsi, apakah untuk kita jadikan bumbu, ya. Khamar bisa jadi bumbu nggak kalau di Jepang? Ini Ada, dicampur Ustaz. dengan kan gitu? Iya betul Ustaz. Bisa. Bisa Ustaz. Nah, ya. Jadi ini haram. Apakah dijadikan bumbu? Apakah diminum? Atau biasanya
Kalau dalam kue itu, mungkin para akhwat tahu, itu rum itu. Tahu ya rum ya? Nah ini tahu rum nggak? Rum. Rum yang ada di kue-kue itu yang dijadikan sebagai penyedap kue gitu ya. Iya Ustaz. Itu rum itu katanya juga tercampur dengan unsur khamar katanya. Ya. Makanya sebagian ulama itu mengharamkan menggunakan rum itu. Karena telah dicampur dengan yang namanya wine atau whisky atau yang lain sebagainya. Nah, khamar itu secara istilah syariat adalah segala minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Itu definisinya khamar. Ya, segala minuman yang memabukkan atau menjadikan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk dan menghilangkan akal. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah ibunya dari segala dosa. Jadi banyak sekali dosa-dosa itu berasal dari orang yang meminum khamar. Apakah dia melakukan perzinahan, apakah dia melakukan pembunuhan, apakah dia melakukan begal, itu karena dia awalnya meminum khamar ini. Makanya Rasulullah mengatakan ummul khaba'is, pokok dari segala keburukan dan kejahatan itu adalah khamar. Ya, maka berhati-hati. Kalau di Jepang mungkin sake ya. Namanya sake karena ini. Betul Ustaz. Ya, banyak lah ya istilah lain dalam khamar. Kalau di zaman sekarang ada wine, ada whisky, ada vodka, ya, ada sake tadi, ada mungkin kopi miring juga, ya, atau bir-bir bintang, ya, yang itu akan menyebabkan orang yang meminumnya dalam kadar tertentu, dia akan bisa menjadi mabuk, ya. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab sahihnya, ma askara katsiruhu faqaliluhu haram, kata Rasulullah. Apa-apa yang diminum dalam kadar tertentu dan itu bisa menyebabkan mabuk, maka sedikitnya juga menjadi haram. Ya, jadi jangan katakan saya cuma setetes aja Ustaz. Tidak. Kalau dalam kadar tertentu itu diminum bisa menjadikan mabuk, maka sedikitnya juga menjadi haram. Ya. Nah, ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan hadis ini, bahwa ma hurimal intifa'u bihi hurima bai'uhu. Ya. Kata para ulama, mereka membuat satu kaidah, ya. Apa-apa yang diharamkan untuk diambil manfaatnya, apa-apa yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, maka dia juga diharamkan untuk diperjualbelikan. Nah, ini kaidah ya. Apa-apa yang diharamkan untuk dimanfaatkan, maka dia juga diharamkan untuk diperjualbelikan. Maka segala sesuatu, kalau kita sudah diharamkan untuk memakannya, untuk meminumnya, atau untuk mengambil manfaat dari barang itu, maka berarti barang itu haram untuk diperjualbelikan. Ya. Antum paham tidak maksud dari kaidah ini? Bisa dipahami karena ini? Sampai sekarang alhamdulillah bisa difahami Ustaz. Bisa ya. Apa-apa yang diharamkan untuk dimanfaatkan atau diambil manfaatnya, apakah dimakan, apakah diminum, ya, maka dia juga haram untuk diperjualbelikan. Ya. Baik. Yang pertama tadi khamar ya, segala minuman yang memabukkan. Yang kedua, Rasulullah mengatakan wal maitah, yaitu bangkai. Apa definisi bangkai? Bangkai itu adalah, kata para ulama, segala sesuatu atau semua hewan yang dia mati dalam keadaan tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Ya, setiap hewan atau binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, ya, atau dia mati dalam keadaan tidak disembelih dalam keadaan sembelihan yang syar'i,
maka dia masuk dalam kategori bangkai. Termasuk juga para ulama mengatakan setiap binatang yang disembelih ya oleh orang-orang kafir, maka sembelihannya itu juga masuk ke dalam kategori bangkai. Ya, makanya kita diharamkan untuk menerima hadiah berupa binatang sembelihan dari orang-orang kafir. Ya, Anda sudah pernah jelaskan ya, ikhwah, bahwasannya ada jenis-jenis hadiah yang kita, ini pendapatnya jumhur mayoritas ulama, diharamkan untuk menerima hadiah itu dari orang-orang kafir. Di antaranya adalah kalau hadiah itu adalah berupa binatang sembelihan. Ya, karena sembelihannya orang kafir itu dihukumi sebagai bangkai, tidak halal dimakan. Ya, bagaimana Allah sebutkan kan di dalam surah Al-Baqarah, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Ya, di antara yang diharamkan oleh Allah adalah ya bangkai, darah, daging babi dan segala sembelihan yang dia disembelih untuk selain Allah. Ya, atau dia disembelih dengan tidak membaca bismillah, maka dia masuk ke dalam kategori bangkai. Ya. Nah, di antara hadiah juga yang tidak boleh kita terima selain binatang sembelihan adalah kalau hadiah itu berkaitan dengan atribut-atribut yang merupakan identitas dari orang kafir tersebut. Ya, misalnya kalung, tapi kalungnya ada salibnya, kita nggak boleh menerima itu. Atau kita menerima topi Sinterklas, ya, yang itu berkaitan dengan atribut orang-orang kafir, maka kita tidak boleh untuk menerimanya. Ya, nah, ini di antara hadiah yang kita nggak boleh menerima. Di antaranya adalah sembelihan orang kafir tadi karena dia masuk dalam kategori jenis bangkai. Ya. Nah, bangkai-bangkai ini ya ada kategori bangkai yang dia dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Uhilla lana daman wa maitatan." Dihalalkan untuk kami 2 darah dan juga 2 bangkai. 2 bangkai itu adalah as-samaku wal jarad, ikan dan juga belalang. Ya, maka bangkai ikan dan bangkai belalang dia halal. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasannya semua jenis binatang atau hewan yang hidup di laut, maka dia bangkainya juga halal. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, di mana Allah mengatakan, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Kata Allah Ta'ala, telah dihalalkan untuk kalian ya binatang-binatang buruan yang ada di laut. Jadi binatang yang hidup di laut itu halal untuk dimakan semuanya. Ya, baik kalian jadikan itu untuk makanan atau kalian jadikan sebagai kendaraan. Ya, kecuali kata para ulama binatang-binatang yang memang di daratnya dia sudah diharamkan. Ya, seperti babi, maka babi lautnya juga haram. Seperti anjing, maka anjing lautnya juga haram. Ya, maka ini adalah di antara bangkai-bangkai yang diperbolehkan, yaitu ikan dan juga belalang, ya. Kemudian juga jenis binatang yang hidup di lautan, ya. Baik, itu pengecualian ya dari adapun selain dari 2 itu, maka bangkainya itu haram untuk kita manfaatkan. Ya, apakah kita ambil lemaknya, ya, apalagi kalau kita makan bangkainya, maka ini jenis yang diharamkan. Maka bangkai ini juga menjadi barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah, al-khinzir, yaitu babi.
Babi ini para ulama sepakat semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu najis, dan semua juga yang ada di dalam perut babi, apakah itu minyak babinya, lemak babinya, maka itu haram untuk dicampur dengan makanan apapun. Ya, maka ketika dia menjadi haram, maka dia diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya, nah itu yang ketiga. Adapun yang keempat, kata Rasulullah, al-asnam, yang diharamkan Allah dan Rasulnya adalah memperjualbelikan patung-patung. Ya, patung-patung di sini maksudnya adalah patung yang dipahat-pahat gitu. Ya, di mana patung-patung di sini, ya, itu patung secara umum, baik dia akan disembah oleh manusia atau dia tidak akan disembah, sama saja. Rasulullah mengharamkan itu. Makanya Rasulullah mengharamkan, menyebutkan dalam hadisnya, mengancam ini untuk para pemahat yang suka bikin pahatan-pahatan patung atau dia menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, kan diancam oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang nanti pada hari kiamat akan diazab dengan azab yang pedih adalah mereka para pelukis, para pemahat patung-patung. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, nanti para pelukis, para penggambar makhluk yang bernyawa dan para pemahat-pemahat patung, mereka akan disuruh oleh Allah meniupkan ruh kepada patung yang mereka pahat, kepada gambar makhluk yang pernah mereka gambar, yaitu makhluk bernyawa. Ketika mereka tidak mampu meniupkan ruh itu, dan memang mereka nggak akan mampu, maka pada saat itu juga Allah terus mengazab mereka. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, as'alullah as-salama wal afiyah. Ya, maka patung-patung ini jenis yang haram untuk diperdagangkan. Atau kita nggak boleh untuk membuat patung, ya, kita nggak boleh untuk memahat patung, karena ini akan menjadi wasilah, sarana akan menjadikan patung itu sebagai jenis yang disembah. Ya, walaupun dia tidak disembah, tapi dia tetap diharamkan karena malaikat, ya, dalam hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Sunannya, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa, termasuk ada patung-patungnya. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, ketika malaikat Jibril ingin datang ke rumah Rasulullah, tapi tiba-tiba malaikat Jibril pada malam itu tidak jadi masuk. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, engkau mengatakan semalam engkau akan datang ke rumahku, tapi kok engkau tidak jadi datang? Maka kata Jibril, iya, karena aku mendapati, ya, di bagian rumahmu itu ada gambar makhluk yang bernyawa. Jadi ternyata Aisyah, ya, itu memiliki beberapa kain-kain atau penutup-penutup jendelanya, ya, kalau di zaman sekarang mungkin disebutnya gorden, ya. Itu penutup itu, ya, penutup dari jendela-jendela rumahnya itu ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan, ya, malaikat tidak akan masuk di rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan di rumah yang di dalamnya ada makhluk yang bernyawa. Gambar maksudnya, gambar makhluk yang bernyawa atau ada patung-patung. Ya, maka malaikat nggak akan masuk. Ya, tapi antum jangan salah paham, ya. Malaikat yang tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan ada anjingnya ini adalah malaikat rahmat. Ya, jadi bukan malakul maut. Kalau malakul maut akan tetap masuk. Ya, jadi nggak ada verbodennya kalau malakul maut akan tetap masuk. Ya, maka yang dimaksudkan dengan tidak masuk ke rumah, ya, orang yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk yang bernyawa adalah
malaikat rahmah tidak akan mau memasuki rumah yang seperti ini. Ya. Baik. Yang kelima, ya, di antara ya jenis barang yang tidak boleh diperjualbelikan adalah al-kalbu, yaitu anjing. Ya, maka anjing ini selain kita diharamkan untuk kita manfaatkan, kecuali ya Rasulullah membolehkan untuk menjaga peternakan atau perkebunan atau untuk berburu. Karena dulu para sahabat berburunya dengan menggunakan anjing. Adapun selain itu untuk menjaga rumah atau untuk main-main di kamar, maka ini haram hukumnya, tidak boleh. Ya, maka Allah pun dan Rasulnya mengharamkan untuk dijadikan sebagai barang dagangan. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan dari para pelacur, dan upah dari perdukunan. Subhanallah. Ini ada 3 yang disebutkan. Penghasilan anjing itu haram, ya. Penghasilan para pelacur juga haram, dan upah sebagai dukun itu juga haram. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya.